Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuril muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis sanatil mutassili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin wa yaqra'u al-fatihata ba'dal ula wa yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati wa yad'u ilal mayyiti ba'da salisati wa yaslimu ba'da rabi'ati. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk mensolati mayit, nyembayangi jenazah. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin, dan bertakbir alaihi atas sholat jenazah itu arba'u takbiratin, dengan 4 kali takbir. Gimana maksudnya 4 kali takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, atau Allahu Akbar, atau gimana Pak? Jadi yang dimaksud dengan 4 kali takbir itu yaqra'ul fatihata ba'dal ula, membaca surat Fatihah setelah takbir yang pertama. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di mana Pak? Kepala. Kepala siapa? Kepala mayit. Jangan kepala imam, repot itu, ya. Kepala mayit. Kalau mayitnya perempuan di mana Pak? Di tengah, di pinggang. Ini masih banyak orang yang lupa nyolatin jenazah itu, mau perempuan mau laki-laki, nyolatinnya di tengah. Ya. Jadi bapak-bapak harus ingat-ingat itu, nyolati jenazah atau nyolati mayit, kalau laki-laki posisi imam di kepala. Kalau nyolatin mayyitah, mayit perempuan di pinggang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau mayitnya khunsa? Tahu khunsa Pak? Khunsa itu ACDC. ACDC, tahu ACDC enggak? Ya. Wajah perempuan tapi barangnya laki-laki. Ya, pokoknya enggak usah dijelaskan itu, ya. Jadi gimana? Maka disesuaikan dengan lahirnya. Kalau lahirnya dia lahir sebagai laki-laki, maka tetap di kepala. Kayak kasusnya siapa yang kemarin artis itu meninggal, Dorce. Ya, kalau mayitnya Dorce itu dihukumi laki-laki. Ya, dihukumi laki-laki. Karena ketika lahir laki-laki. Kayak artis yang sekarang lagi viral itu siapa namanya? Yang kemarin ngaku hamil. Siapa? Lucinta Maya. Lucinta Maya, ya. Oh iya, Lucinta Luna.
Ya saya kan bukan itu Pak. Berarti Pak Afifuddin sering nonton Lucinta Luna itu. Ya. Luwung laki-laki kok hamil. Keluarkan. Jadi kalaupun umpamanya dia meninggal dunia, posisi imam tetap di kepala. Cara memandikannya wajib, cara mengkafaninya juga wajib mengkafani laki-laki ya. Jadi kembali setelah niat takbiratul ihram 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Wa yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati. Dan mengucapkan sholawat setelah takbir yang kedua. Allahu Akbar surat Fatihah, Allahu Akbar baca sholawat. Baca sholawatnya bagaimana? Baca sholawatnya minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah. Tahu sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus tabarakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Tapi tidak usah fil alamina innaka hamidum majid, tidak usah. Ini untuk sholat ya. Tapi kalau untuk baca sholawat di rakaat kedua pada sholat jenazah cukup sholawat Ibrahimiyah ya. Saya yakin semuanya apal ini ya. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu setelah setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Dan mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Gimana doakan mayit itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau diteruskan ya wa akrim nuzulahu dan seterusnya itu. Tapi minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan ha, jadi hu ganti ha, udah gampang. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau jenazahnya apa tadi? ACDC. Gimana Pak? Doanya sesuai dengan lahirnya. Wa yaslimu ba'dar rabi'ati. Wa yaslimu dan mengucapkan salam ba'dar rabi'ati setelah takbir yang keempat. Jadi Allahu Akbar terus Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh nggak baca doa lagi? Boleh. Kadang sering ada yang baca doa Allahumma gimana itu? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Tapi kalaupun umpamanya tidak baca itu, tidak apa-apa, ya, gitu. Waqad ulimat anna sholata 'alal mayyiti fardu kifayatin. Dan benar-benar diketahui anna sholata 'alal mayyiti, bahwa sesungguhnya sholat terhadap mayit fardu kifayatin, merupakan fardu kifayah. Jadi kalau ada mayit nggak ada yang nyolatin, tapi kemudian ada satu orang yang nyolatin, sudah dianggap cukup. Ya,
sudah dianggap cukup. Fayustartu fiman yusalla alaihi salah satu umurin, dan disyaratkan bagi orang yang mau menyolati itu ada 3 perkara. Ya, yang pertama, jadi mayit yang disolatin itu ada 3 perkara. Yang pertama, ayyakuna mayitan musliman. Mayit itu harus kondisinya muslim. Dari mana kita tahu, Pak, kalau dia muslim? Dari sepengetahuan warga sekitar. Warga sekitar dari mana dia tahu kalau dia itu muslim? Karena tidak pernah masuk masjid. Ya, Pak. Diketahui sholatnya setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu pun terpaksa. Karena kalau tidak ikut sholat Idul Fitri, nah ya. Terus yang kedua dari KTP. Yang ketiga dari cara sehari-hari. Ya, ini diketahui kalau dia itu muslim. Ghairu syahidin kama marra. Terus yang kedua, bahwasannya mayit tersebut bukan mati syahid. Mati syahid dunia. Artinya mati syahid dalam berperang. Idza urifat hadza, ketika itu kita sudah ketahui, fa'lam, maka ketahuilah anna sholata lil mayyiti sab'atu arkanin, bahwasannya sholat mayit itu mempunyai 6 rukun. Al awwalu an niyatu, niat. Yang pertama adalah niat, rukun yang pertama. Gimana, Pak, niatnya sholat jenazah? Nawaitu, kok nawaitu? Usolli apa? Kok fardol? Usolli apa, Pak Haji Heru? Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Pak, saya susah, Pak, kalau pakai bahasa Arab. Bagaimana kalau saya pakai bahasa Sunda? Nah, ini Pak Alifuddin lah yang tahu itu, ya. Ya, kalau pakai bahasa Jawa, niat ingsun nyolatin jenazah 4 takbir, kok 4 petang takbir, fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau orang yang Jakarta, ya saya niat mensolati mayit 4 takbir fardu kifayatin lillahi ta'ala. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nah, syaratnya niat itu tidak harus bahasa Arab, nggak harus pakai bahasa Arab. Jadi niat sholat pakai bahasa Indonesia itu boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi sholat menggunakan bahasa Indonesia boleh. Hanya ada beberapa kalimat yang harus diucapkan dalam bahasa Arab. Misalkan surat Fatihah, surat setelah surat Fatihah, terus baca tahiyat awal, tahiyat akhir, itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, wa yustartu ta'ridu li dzikril fardhiyati 'ala sahihi. Disyaratkan mengucapkan niat itu harus menyebutkan fardunya. Harus menyebutkan tadi itu fardu kifayatin. Harus itu, tidak boleh tidak mengucapkan. Umpamanya orang usolli ala hadzal mayyiti arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, enggak sah. Harus mengucapkan fardu kifayatin. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan
Bukan mayita, bukan. Usolli gimana? Hadhil mayitati. Hadhil mayitati. Kalau hadza itu ini untuk orang laki-laki, kalau hadhihi ini untuk orang perempuan. Kalau ghaib gimana niatnya? Kalau sholat ghaib, salat ghaib itu niatnya cukup usolli ala zalikal majiti, ala zalikal, karena tidak ada ini. Kalau ini itu untuk salat, bukan salat ghaib, jadi kelihatan. Tapi kalau zalika berarti tidak kelihatan, jauh. Kalau perempuan tilka majitati, ya. Jadi wajib menyebutkan fardu kifayatinnya. Summa ingkana al mayitu wahidan, itu kalau mayitnya cuman satu. Usolli ala hadzal mayiti, kalau satu. Nawas sholatu alaihi, cukup dengan hadzal mayiti. Wa in hadara mauti, apabila mayitnya banyak, nawas sholatu alaihim, boleh nggak mayitnya ada 4 disolati dengan 1 kali sholat? Boleh nggak Pak? Boleh, ya. Tapi tidak boleh menggunakan hadzal mayiti, gitu. Hujan ya Pak? Terus atau berhenti? Terus. Hujannya terus, ngajinya berhenti, ya. Jadi boleh saya berniat mensolati mayit beberapa orang, nah gitu. Wala yustartu ta'yinul mayyiti, dan tidak harus mentakyinkan mayit. Saya niat nyolati bapak ini misalkan begitu, tidak harus, tidak ada kewajiban, ya. Balauna wassalatu ala man shalla alaihi al-imamu kafa. Apabila ada orang yang mensolati mayit dengan menyebutkan nama, boleh, cukup. Naam lau ainul mayita wa akhta'a, benar apabila mayit tadi itu keliru. Misalkan Bapak Sardin, ternyata yang meninggal Bapak Dedi misalkan, kan keliru menyebut namanya, lam tasih, maka tidak sah, ya. Jadi tidak perlu niat itu menyebutkan nama mayitnya. Watajibun niyatul iktidai, adapun makmum wajib mengikuti imam, ya, wajib mengikuti imam. Kalau imamnya salah gimana Pak? Ya dibenarkan, ya. Jangan mentang-mentang imamnya salah kemudian nyelonong sendiri, batal, ya. Al fardus tsani, fardu yang kedua, qiyamul indal qudrati. Jadi orang yang nyolati mayit terus tidak kuat berdiri seperti saya ini Pak, tidak kuat berdiri, boleh nggak nyolati dengan duduk, ya? Boleh tidaknya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan Pak. Silakan Pak. Bapak bilang nyolati mayit boleh 104, andaikan di tempat bencana atau itu musibah, ya. Gimana kalau itu ada perempuan dan laki, boleh ke bareng sholat itu? Boleh. Posisi imam bagaimana? Imam mayit yang terdekat dengan imam apa? Kalau mayitnya laki-laki, maka ditaruh di imam, tetap di kepala. Jadi mayitnya yang apa namanya? Yang terdekat, mayit yang terdekat dengan imam, nah itu yang diposisikan oleh imam. Bagaimana kalau sholat gaib? Seperti kasus di Cianjur misalkan kemarin, banyak yang meninggal, terus tidak diketemukan, terus kemudian disolati dengan sholat gaib.
Bagaimana posisi imam? Ya posisi imam tidak bisa ditentukan di tengah atau di kepala karena mayitnya tidak kelihatan. Gitu Pak. Jelas ya? Ada lagi? Ada lagi Pak? Cukup. Ya, karena buru-buru ke ruangan, mungkin hujannya belum deres. Baik. Oh, silakan Pak, silakan. Ya. Ya, maka kalau kita misalkan terjadi bencana alam, terus mayit nggak ada, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mensolatinya? Cara mensolati dengan sholat ghaib. Sholat ghaib. Jadi tidak boleh mengucapkan usolli ala hadzal mayyiti, tapi ala dzalikal mayyiti. Bagaimana kalau beberapa keluarga? Gitu. Beberapa keluarga, maka dzalika tetap disebut tilka. Jadi menggunakan makna jamak, karena makna jamak itu merupakan menggunakan nama muannas. Ini kalau dalam gramatika Arab. Jadi kalau jamak itu menggunakan lafadz muannas, maka tetap menggunakan tilka. Ya. Usolli ala tilkal mayyitan. Saya berniat menyolati beberapa mayit. Arba'u takbiratin fardu kifayatin lillah ta'ala. Begitu Pak kira-kira. Ada lagi? Keluar dari materi boleh. Asal jangan minta penjelasan secara detail yang kemarin saya sampaikan itu Pak. Pendapatnya Dawud Az-Zahiri, ya. Masih ingat kan pendapat Dawud Az-Zahiri? Ya, itu hanya untuk pengetahuan kita, karena memang dalam hukum agama itu Pak banyak pengetahuan yang kita nggak tahu, ya, nggak tahu. Jadi saya itu ada Pak, saya baca satu kitab sudah hampir 15 tahun saya baca, tapi belum separuh juz selesai, yaitu kitab Syarah Muhadzab, kitab Al-Majmu' namanya. Itu ada 23 jilid. Itu 15 tahun masih dapat 12 jilid. Itu padahal saya baca tiap pagi. Jadi kalau kita pengen alim, ya memang harus baca kitab yang besar-besar. Ini termasuk kitab yang besar ini Pak. Jadi ini kitab Kifayatul Akhyar itu segini, ya. Ini kitab yang besar, yang sedang lah. Maka dari itu mudah-mudahan kita sudah berapa tahun ini ngaji, masih bab apa Pak Haji tadi? Mayit, ya. Ini belum bab muamalah ini, belum munakahat, belum jinayat. Jadi baru bab ibadah. Ya ndak usah ngitung khatamnya, maka dari itu sini saya buat ada pertanyaan. Kalau bapak-bapak ada yang mau ditanyakan silakan gitu, ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kajian pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita dan menjadikan ibadah kita lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.